Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah merawat hati nurani Anda. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 7 yang berbunyi demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadikan pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ayat hafalan pagi ini terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 7-8 yang berbunyi, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Kemarin kita melihat betapa kuatnya hati nurani kita. Namun, pedoman moral yang dianugerahkan ilahi ini pun dapat terpengaruh oleh pikiran, pengalaman, dan latar belakang kita. Karena itu, pentingnya kekuatan kebenaran yang terkandung di dalam kita. Karena Yesus adalah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6, maka mempercayai dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda adalah langkah pertama menuju pengembangan hati nurani yang baik. Ketika Yesus datang ke dalam hidup kita, Dia memberi kita hati dan pikiran yang baru, yang dapat memahami dan menerapkan kebenaran. Hal-hal yang dulu kita anggap dapat diterima, kini kita anggap sebagai dosa. Kita juga memiliki kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membiarkan kitab suci memenuhi pikiran kita, sistem pemantauan kita dipertajam. Lalu kita menyaring pikiran dan tindakan melalui saringan standar Tuhan mengenai benar dan salah. Selain itu, kita telah diberi Roh Kudus yang bekerja dengan hati nurani kita untuk membantu kita membedakan antara kebenaran dan dosa. Dia juga menafsirkan kitab suci untuk kita dan mendorong kita untuk menerapkannya secara akurat dalam kehidupan kita. Syukurlah Tuhan telah memberi kita semua yang kita perlukan untuk mengembangkan hati nurani yang baik, yang penting untuk menjalani kehidupan yang saleh. Ingat, hati nurani yang baik adalah yang dilatih untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.